Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik semua dan pada ceria semua. Gimana tadi puasanya hari ini? Iya nggak tahu. Sampai tahu. Dalam banget ya teman-teman di sini. Ada yang tadi belum sahur, ada yang mau udah mokel ya? Udah. Mobilnya apa itu dulu? Nggak tahu mokel. Aku nggak tahu. Nanti aja kamu ini pro banget ya. Kamunya mokel kok. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Teman-teman, sebelumnya saya sangat senang sekali bertemu dengan kalian semua dan saya sangat mengapresiasi atas kehadiran teman-teman semua di sini yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan kali ini. Nah, teman-teman udah pada kenal semua belum nih? Satu-satu. Udah. Oh, kamu kayak ya biar temennya ini juga berani speak up gitu ya, biar kenal gitu satu sama lain. Alangkah lebih baiknya kita kenalan. Boleh? Penasaran bener ini siapa? Kamu siapa? Namanya kan cantik banget. Gini. Jadi ibu di sini punya games untuk kenalannya. Jadi gamesnya gini. Kita perkenalkan diri masing-masing, tapi sambil nyanyi. Nyanyinya gini. Tenang dulu, tenang ya. Ini belum selesai cerita. Masih tahu. Nah, jadi gini. Nyanyinya cuma kayak kalau kau suka hati bilang, terus sebutin namanya. Iya, misalkan saya kalau kau suka hati bilang Dini, terus kalian semua bilang Dini gitu. Jadi terus jalan. Langsung berarti. Iya jalan. Jadi setiap temennya nyebutin namanya, kalian semua juga ikut nyebutin nama temennya. Dan udah terakhir nih sampai sini gitu kan. Jadi nanti kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati bilang semua. Jadi Semua. Enggak, masa bilang semua tuh sebutin semuanya. Jafa, Akira tuh gitu. Kayak semuanya. Itu dibimbing apa sih? Kan saya yang merekrut kalian semua di sini. Itu dipimpin apa sendiri dulu? Kita bareng-bareng aja ya di sini. Dimulai dari saya dulu ya. Boleh. Kalau kau suka hati bilang Dini. Dini. Energinya udah habis di awal. Ya, teman-teman itu tadi perkenalan dari kita masing-masing gitu kan ya. Semoga kita semua bisa saling kenal dan sebelum masuk ke acara ini alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara kali ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan di sini tuh kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Tapi teman-teman di sini
udah pada tahu belum nih apa itu kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Oh, belum pada tahu ya? Belum. Berarti belum ada yang pernah mengikuti kegiatan ini juga? Belum. Oke, kalau misalkan belum tahu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu bimbingan kelompok ya. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang membahas permasalahan di luar diri anggota atau di luar diri kita. Jadi masalah yang dibahas di sini yaitu bukan masalah kita pribadi, tapi masalah yang saat ini sedang dibicarakan, yang lagi viral, yang lagi hangat diperbincangkan seperti itu. Nah, dalam diskusi ini juga kita harus menciptakan suasana yang aktif, dinamis gitu, agar demi menciptakan itu kita harus menjalin komunikasi dan interaksi dengan baik gitu, agar teman-teman ini juga berani untuk mengemukakan ide, pendapat gitu. Dan di diskusi ini juga teman-teman bisa mendapatkan informasi baru dari topik yang akan kita bahas nantinya gitu. Teman-teman juga bisa mengembangkan skill komunikasinya maupun yang lainnya gitu. Nah, di sini saya sebagai pimpinan kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok, saya sebagai pimpinan kelompok atau PK akan mengarahkan jalannya acara hari ini dari awal sampai akhir. Nah, adapun saya minta kepada kalian semua untuk secara sukarela mengikuti kegiatan kali ini tanpa ada paksaan apapun. Dan saya harap juga teman-teman dapat terbuka ketika kita sedang melakukan diskusi. Jadi informasi yang teman-teman punya disampaikan aja. Namun apabila ada teman yang lainnya yang cerita masalah pribadi atau hal-hal yang sensitif, itu saya minta teman-teman semua tidak boleh untuk menyebarluaskan di halayak umum. Jadi cukup kita aja nih yang tahu kalau misalkan temennya ada yang menceritakan masalah pribadinya. Saya kira teman-teman di sini juga udah pada tahu ya apa hal yang harus dibicarakan dan apa hal yang harus kita keep untuk kita sendiri gitu. Dan dalam diskusi ini juga walaupun diskusi ini nantinya akan dilakukan secara aktif dan dinamis, tapi tetap teman-teman juga tidak boleh melanggar norma atau harus tetap menjaga sopan santun dalam berperilaku maupun berbicara. Nah, sampai sini teman-teman sudah siap belum untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, atau ada hal yang masih ingin ditanyakan? Aku. Ya, silakan Kak Naya. Kalau misalnya kita berpendapat Ibu, Ya. tapi takut salah. Oh, di sini tuh jadi kalian bebas berpendapat apapun gitu. Jadi informasi yang kalian tahu mengenai topik yang akan kita bahas nantinya itu gak apa-apa disampaikan aja. Karena di sini kan juga bisa melatih skill komunikasi kalian gitu. Dan agar teman-teman di sini juga bisa mendapatkan informasi baru mengenai hal yang akan dibahas nantinya. Kan takutnya dari teman yang lainnya belum tahu nih informasinya, terus karena kamu nyakip sendiri jadinya teman-teman yang lain gak tahu kan. Jadi kita di sini saling aja, dan teman-teman yang lain juga udah pada saya yakin udah pada ngerti gitu loh, dan gak bakal kayak ngejudge kamu ataupun yang lainnya. Sampai sini udah ngerti? Iya, pasti karena ya bagus banget pertanyaannya. Nah, teman-teman di sini sudah pada siap? Siap. Oke, kalau sudah siap semuanya untuk mengikuti kegiatan ini, saya minta teman-teman semua di mejanya itu jangan ada buku, kacamata ataupun HP dan yang lainnya. Jadi saya minta kalau kacamata boleh tapi dipakai. Ya, jadi kita di sini sama-sama ya agar menghindari distraksi juga. Nah, kalau semua sudah siap, kita akan masuk untuk menuju ke kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, di kegiatan bimbingan kelompok ini memiliki topik yang akan dibahas. Jadi topiknya itu ada dua, ada topik tugas dan ada topik bebas. Topik tugas itu topik yang datang dari saya, gitu. Jadi topiknya ditentukan oleh saya yang memberikan topik kepada kalian. Tapi kalau misalkan topik bebas itu topik yang diajukan oleh kalian sendiri gitu. Jadi kalian bebas mau berpendapat atau mau membahas apapun gitu. Jadi kayak kalian tinggal usul aja gitu. Takutnya ada yang mau dibahas gitu kan.
kan. Jadi saya ingin bertanya ke kalian nih, ada nggak topik yang ingin dibahas untuk dalam bimbingan kelompok kali ini? Teman-teman, iya, boleh mengajukan. Apa ya? Iya, Masa tadi aku masih bingung soalnya. masih bingung ya. Iya. Oke, karena kalian masih bingung, jadi ini berarti ini semua maunya topik tugas dari saya. Iya. Karena semuanya memilih topik tugas, jadi saya akan memberi topik mengenai yang baru-baru ini banget, baru banget malahan saya tahu infonya. Jadi ini tuh tentang kasus pembunuhan. Nah, yang dimana kasus ini itu merupakan seorang casis calon siswa Bintara yang ingin mendaftar sebagai calon anggota TNI Angkatan Laut, tapi ternyata dia tuh dibunuh gitu oleh anggota TNI itu sendiri gitu. Jadi ceritanya gini, si korban ini yang tadi casis ini gitu kan, si korban ini dia ingin mendaftar sebagai Bintara TNI Angkatan Laut gitu. Ini tepatnya di Nias kalau nggak salah, di Sulawesi. Nah, terus si korban ini mempunyai paman gitu kan. Nah, pamannya ini punya kenalan lagi si pelaku ini. Jadi dia punya kenalan si pelaku ini adalah seorang anggota TNI dengan pangkat Serda kalau nggak salah. Ya, si paman ini atau dari keluarga korban ini meminta kepada si anggota TNI ini untuk memasukkan anaknya ke anggota TNI gitu agar bisa lolos gitu, mengikuti seleksi TNI gitu. Walaupun si korban ini gitu ya, si korban dari si anaknya dari keluarga ini gitu kan, atau si korban ini mengikuti seleksi, tapi orang tuanya ini tetap ya minta supaya bisa diloloskan gitu. Nah, kemudian si pelaku ini mengiyakan, tapi dengan meminta imbalan sebesar 200 juta rupiah gitu, untuk sebagai gantinya gitu kan, karena si pelaku ini memiliki paman yang katanya bisa memasukkan orang ke ini, ke menjadi anggota TNI gitu kan. Jadi kayak orang dalam gitu. Nah, terus mulai singkat cerita, si korbannya ini keluarga menyetujui dan si korban ini dibawalah ke daerah Padang untuk mengikuti seleksi gelombang kedua di tahun 2022. Tapi nggak lama dari situ ternyata si korban ini dibunuh oleh yang bawa tadi itu si pangkat Serda ini gitu, si pelaku ini. Nah, keluarga ini tahunya si anaknya ini dia sedang menempuh pendidikan gitu kan, sedang mengikuti seleksi gitu, terus dibilang juga dia sudah lolos seleksi, dan keluarga ini ngira dia sedang pendidikan gitu. Cuma setelah menemukan kejanggalan gitu kan, akhirnya si orang tua ini gitu kan menuntut gitu kan, melaporkan kepada pihak yang berwajib gitu akan kasus ini, karena anaknya sudah dia nggak pernah melihat anaknya gitu kan, mungkin menemukan kejanggalan dan akhirnya si keluarga ini melaporkan ke pihak yang berwajib gitu. Tapi teman-teman pada tahu nggak sih berita itu? Baru tahu nih, Baru tahu ya. Jadi sekilas doang gitu. Ya jadi gitu. Terus si orang tuanya ini kemudian melaporkan, dan setelah diusut ternyata anaknya ini sudah dibunuh dari tahun 2022. Otomatis ya dia udah meninggal gitu, selama satu tahun lebih ini ternyata dia sudah meninggal gitu, nggak ada. Dan si pelaku ini ya terus membohongi orang tuanya gitu loh, terus kayak morotin duit orang tuanya gitu kan. Nah, dari sini juga dan akhirnya si pelaku ini juga sudah ketangkep gitu kan, dan ketahuan ternyata dia melakukan aksinya dengan salah satu temannya. Jadi ada 2 orang pelaku gitu. Nah,
dari sini saya sendiri cukup resah ya, karena oknum-oknum, maksudnya kayak para petinggi ini melakukan kekuasaannya, salah menyalahgunakan kekuasaan gitu jadinya. Dan ini juga terjadi pada kasus, tau nggak, kasus yang Verdi Sambo juga, itu kan? Iya kan, itu juga salah satu penyalahgunaan kekuasaan gitu kan. Terus menurut kalian gimana nih dengan kayak adanya penyalahgunaan kekuasaan ini yang semakin marak gitu loh, maksudnya, terus yang berimbas dengan gampangnya gitu loh, segampang itu dia untuk membunuh targetnya atau korbannya gitu. Terus menurut kalian gimana? Kalian jadi kayak merasa takut gak sih gitu akan hal ini gitu, atau enggak kayak jadi ngerasa trauma gitu dengan orang yang punya pangkat yang tinggi gitu, karena kayak ternyata di dalam itu semua sama aja gitu. Atau gimana tanggapan dari kalian? Itu sih kayak semua yang tadi diceritain ya, kayak orang yang punya kekuasaan itu kayak semaunya aja gitu, kayak seenaknya aja gitu. Padahal dia tahu kalau misalkan masuk itu, apalagi tadi itu kan seorang TNI ya yang membunuh, apalagi seorang TNI yang harusnya bisa menjaga, melindungi, malah membunuh gitu. Harusnya dia pelaku ini yang seorang TNI harusnya bisa tahu apa tugasnya gitu. Terus kalau misalkan itu kan maksudnya kayak nyolok juga ya, kayak gitu pas masuk seleksinya. Harusnya juga TNI itu tahu kalau misalkan hal itu tuh salah gitu. Harusnya ngasih tahu ke orang tua si korban supaya nggak ngelakuin itu, supaya korban tuh seleksinya harus sesuai jalur gitu, jangan nyeleweng. Malah si pelakunya ngorotin kan yang tadi ngorotin ke korban. Ibu Ya, silakan. Itu emang selama 2 tahun itu orang tuanya nggak pernah nyamperin. Jadi menurut berita yang beredar ya, si orang tua ini memang terus menanyakan anaknya, tapi kan karena anaknya ini sedang pendidikan gitu ya, yang diketahui oleh keluarganya gitu. Jadi mereka ini menghubungi melalui si pelaku. Jadi pelaku ini kadang sesekali suka menghubungi keluarganya, suka ngirim foto dengan si anaknya ini gitu. Mungkin bisa jadi itu kayak stok foto lama gitu kan ya, karena kan anaknya si korban ini udah nggak ada gitu, anaknya dia ini udah nggak ada gitu. Terus juga si orang tuanya ini pernah disuruh datang ke pelantikan anaknya gitu. Tapi ternyata pas orang tuanya datang ke pelantikan anaknya ini, anaknya nggak ada. Bilangnya anaknya ini lagi tugas jadi marinir gitu, jadi nggak bisa ada di situ, nggak bisa hadir di pelantikan itu. Jadi orang tuanya udah jauh-jauh ya dari Sumatera punya ke Nias, itu udah mengeluarkan biaya yang cukup banyak gitu kan, mengeluarkan ongkos gitu. Tapi ternyata setelah sampai di sana, orang tuanya juga tetap nggak bertemu dengan anaknya gitu. Jadi orang tua itu sebenarnya tetap terus menghubungi si pelakunya ini gitu loh, karena kan sumber informasinya dari mana lagi kalau bukan dari pelakunya ini kan gitu. Ya si orang tuanya ini terus menghubungi karena si pelakunya ini semakin lama gitu kan jadi lost contact gitu kan, jadi menghilang gitu. Makanya si orang tua ini tuh cemas gitu, karena anaknya kemana ini, kok nggak ada kabar gitu kan, kayak menemukan kejanggalan-kejanggalan yang akhirnya si orang tua ini melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tahu pembunuhan ya, terus pembunuhan juga udah lama. Itu ketawanya karena emang curiga, awalnya kan curiga, terus tahu anaknya dibunuh itu gimana dia? Masa ya si pelakunya jujur ngomong anaknya dibunuh gitu? Jadi karena orang tuanya ini melapor kepada pihak yang berwajib, jadi setelah diusut sama pihak yang berwajib ini langsung ketemu gitu loh, kalau misalkan mungkin pasti ditanya-tanya, diinterogasi gitu kan. Jadi setelah dilaporkan kepada pihak yang berwajib 2 hari kemudian atau beberapa hari kemudian gitu, langsung ketemu, langsung dikabarin kalau misalkan anaknya ini ternyata udah dibunuh dari tahun 2022. Apalagi kan pelakunya ini pangkatnya TNI gitu ya, jadi mungkin mudah untuk dicarinya gitu. Itu
tuh dibunuhnya tuh seperti apa gitu. Dibunuhnya itu dengan cara dia ditusuk terus dimasukin ke jurang, langsung dijemurin ke jurang gitu. Jadi nggak ada kayak berencana atau ngerti dari jejak gitu ya. Iya. Langsung pure di kayak pembunuhan berencana berarti. Itu pasti dari pihak keluarganya merasa kehilangan banget, apalagi baru tahu kabar anaknya meninggal ini setelah 2 tahun gitu. Dan selama ini kan kata ibu itu keluarganya hanya nyambung uang gitu. Terus nanyain kabarnya, khawatir ke anaknya sama pendidikannya gimana, ternyata dibohongi gitu sama orang yang diandalin sama keluarganya gitu. Karena kasihan sih dari situ sama. Itu bagaimana dengan pelakunya Bu? Apakah dicabut dari jabatannya atau bagaimana? Kalau untuk tindakan itu sejauh ini kayak dicabut udah pasti ya dari jabatannya, dari pangkatnya gitu. Dan untuk tindak pidananya sendiri sekarang jadi dia terancam hukuman mati gitu, cuma belum divonis gitu, baru lagi diperiksa. Pembunuhan berencana nggak sih? Iya, apalagi pembunuhan berencana. Undang-undang berapa gitu kalau misalnya pembunuhan berencana udah kena pasal berapa gitu langsung mati. Terus itu kayak orang sedih banget gitu, udah nggak tadi diporotin hartanya, terus nyawanya juga dihabisin gitu. Terus dihabisinnya juga kayak nggak apa ya, kayak ditusuk gitu ya, terus diceburin ke jurang gitu. Sampai itu jasadnya ketemu apa enggak Bu? Apa cuma emang dari apa ya, kayak pemeriksaan aja? Sejauh ini dari yang berita aku dapat gitu ya, ada berita yang mengabarkan kalau jasadnya ini dikembalikan ke keluarganya, karena otomatis jasadnya ketemu deh. Mungkin entah itu dicari atau gimana gitu ya. Iya, Mungkin masih ada. Kalau Sudah. dia tuh atau enggak ini nggak sih air, bawahnya air air nggak sih? ya gitu. Air. Cuma mungkin ada yang bisa jadi kayak ada yang nemuin mayatnya terus ini kali ya, Biarin gitu. disimpan gitu, atau enggak kayak dimasakin. Kalau misalnya ketemu mayat kan biasanya diidentifikasi bukan Identifikasi. Iya, jadi Maksudnya caranya ditelusuri di daftar pencarian orang. Tapi Iya, udah 2 tahun itu. Iya, dua tahun. Maksudnya tinggal tulang atau apa ya yang biasanya nggak langsung lebur hidup. Pokoknya di air gitu kayak pasti. Tapi biasanya kalau emang jurangnya tuh mungkin sebelahnya Tapi air. kalau airnya dingin, awet sih. Beku dia. Terus soal permainan juga, biasanya kan ada sisa dari rambut, kuku, kan itu kan nggak hilang. Bisa juga tuh biasanya diperiksa. Ya sih identifikasi. Itu kan misalkan udah dibunuh kan Kalau kalau misalkan hamil ada atau asus apa juga. gitu ya, agak susah juga, paling udah 2 tahun. 2 tahun loh masalahnya. Iya. Baru ketahuan loh kasusnya. Orang yang beberapa hari aja yang kasus apa meninggal gitu ya, yang di berapa tahun itu kayak tinggal apa ya, tinggal tulang doang, gimana yang udah 2 tahun dibuang lagi, nggak disimpan. Anak yang di Kamil itu kan dia masih ada jasad itu kan karena dingin kan. Iya. Itu masih lagi. Masih jasadnya. Tapi masih ragu juga sih kalau itu Iya. meninggal apa enggaknya, Iya. kalau itu ya. Tapi kasihan, kalau lebih kasihan lagi kalau si jasadnya ini udah hilang gitu. Iya. Nggak tahu gitu orang tua, kayak udah pasti juga, kayak nggak percaya gitu orang tuanya kalau misalnya anaknya udah nggak ada. Kalau dalam Mira sendiri menanggapi orang yang menyalahkan kasus orang yang menyalahkan jabatannya itu kayak nggak suka sih Bu, kayak dokter aja sekarang banyak yang pengen memeriksa pasiennya karena uang. Nggak percaya kalau gitu. Kalau belum dibayar dengan kayak aku lebih kasihan sama pasien-pasien yang pasien BPJS. Iya. Mereka ditelantarkan padahal mereka udah sakit yang Selesai sekarang kan, udah satu darah bisa ditangani, tapi mereka langsung menangani orang-orang yang apa ya, orang-orang yang Finansial. berfinansial
hierarki di tentara itu. Kayak misalkan pisau harus digunakan untuk apa, pistol harus digunakan untuk apa, penembakan itu harus dibutuhkan dengan apa. Tapi dia malah ngebunuhin orang gitu. Maksudnya kayak itu juga udah termasuk penyelewengan ya, bukan dia tuh melakukan kesalahannya tuh bukan hanya dia sebagai jabatannya tinggi, tapi dengan dia jabatannya tinggi menyalahgunakan senjata, membunuh orang, ya itu udah pantas hukuman mati sih. Iya, apalagi kan pembunuhnya juga berencana kan. Iya. Karena emang ada ini apa sih kayak pengen uang dari si orang tua korban. Kadang juga kalau kita baru masuk kerja, terus sering banget kan senior kita suka menyuruh kita dengan seakan-akan kayak, nih gue lebih tinggi dibanding lu. Padahal kan senior itu kan harusnya dia ngajarin kita gitu loh, bukan bisa mengayomi, bukan jauh kita. Itu sih yang harus di sebenarnya kasus seperti ini tuh bukan hanya di Indonesia, di luar sana, di luar negeri ini udah banyak banget. Jadi ini harus menjadi sebuah patokan pada dunia bahwa hal seperti ini tuh tidak boleh gitu dilakukan. Apalagi dalam dunia perpolitikan juga, TNI juga, ya emang udah masuk Kayaknya hampir semua. Tapi ini ya, boleh. tapi seharusnya dihindari jauh dari orang dalam. Iya, karena semua permainan pakai uang. Ya. Ini pengalaman saya waktu itu juga pengen masuk ke itu, saya ngambil akmil dan kebetulan bapak saya ada kenalan seperti itu, harus bayar 500 juta, dan tapi saya memilih untuk menolak itu. Sebenarnya bapak ada, karena saya tahu, karena hak orang lain itu yang saya tadi yang harus terima karena ada orang lain itu, jadi hak orang lain yang harus masuk itu, jadi saya masuk gitu. Seharusnya dihilangkan itu yang jalur orang calon itu. Itu udah nggak benar banget kalau misalkan udah pakai orang dalam, orang lain yang ya kayak seharusnya orang lain yang dapat apa haknya malah dibayar dengan uang, malah dikeluarin dari haknya, padahal itu haknya sendiri. Kan banyak juga kasus kalau misalkan yang pakai orang dalam itu kayak yang pernah dengar nggak yang paskibra, Apa tuh? yang anggota paski. Yang dia tuh udah sekali lagi lolos Iya. gitu, cuma diganti sama anak pejabat. Dia Dia dibunuh apa di apa juga ya, dijakain atau dia dicelakain gitu ya, pokoknya Supaya- mesti dipulangin. iya supaya dia tuh nggak bisa ikut ini pasti negara. iya Barang bendera di istana negara. Kapan itu? Nggak tahu kejadiannya kan pokoknya udah lama deh, bukan sekarang, cuman kan itu kasusnya sama pakai orang dalam, orang yang berkuasa juga. Kayak anaknya tuh nggak lolos seleksi buat jadi paskibraka, tapi karena ada yang daerahnya sama gitu, nah dia tuh kayak berusaha buat ngambil hak si anak yang lolos ini. Jadi berusaha untuk nyelakain anak ini supaya nggak lolos gitu, supaya anak dia yang masuk. Padahal nah itu kan udah hak orang lain. Nah itu sesuai dari Udah salah, dari awal juga udah salah. Hak orang lain, jangan bersalah sih. Ngelapain orang. iya, apalagi pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi itu seharusnya bisa menggunakan kekuasaan dengan Baik. ya, dengan baik. Jangan sampai karena kekuasaannya semua hal bisa dihalalkan. Dengan uang. Ya, apalagi dengan uang dan kekuasaan. Kekuasaan sekarang bisa dipilih. Ini kekuasaan bisa dipilih. Ya bener ya, karena kayak di dunia ini tuh pasti nggak terlepas dari uang gitu. Pokoknya ada persamaan banget gitu Iya, nggak sih? padahal uang itu kan cuma selembar kertas, tapi karena selembar kertas itu orang-orang tuh kayak tergila-gila gitu. Ya jadi menghalangi Ya, segala iya, cara. Iya, menghalalkan segala cara. Padahal kalau misalkan uang itu dibakar itu nggak ada harganya kan. Iya. Betul. Sebenarnya uang itu bukan segalanya, tapi segalanya itu uang. Iya, bener sih, bener. Jadi kita harus sadar sih. Soalnya namanya manusia kan Butuh ya, kebutuhan. butuh, tapi bukan
buat yang berlebihan, karena berlebihan itu kan gak baik juga. Butuh dengan lebih itu beda. Iya, kalau kebutuhan kan Kebutuhan dan hal yang keinginan. memang mendesak. Kebutuhan Kalau udah udah Iya, beda. kebutuhan yang sudah terpenuhi, kalau misalkan masih lebih berarti itu bukan kita gitu. Sebenarnya itu pelajaran juga ya buat kita. Iya. Kadang udah punya pensil, tapi mau pensil yang lain. Kadang udah punya Handphone ya, handphone yang udah bagus, tapi ngeliat handphonenya handphonenya lebih bagus. Mau boba. Mau lagi. Ya, Lagi kita ya sifat manusia yang nggak pernah puas gitu tuh. Pasti Iya. pengen lebih, udah punya ini, pengen lebih. Terus menurut kalian nih, dengan banyaknya kasus pembunuhan sekarang gitu, entah itu pembunuhan atau bahkan sekarang ini kayak aku lihat juga banyak kasus kayak dia emosi sedikit terus langsung ditusuk gitu loh, kayak penusukan gitu. ya kayak dianggapnya senjata tajam itu hal yang biasa gitu. Padahal seharusnya senjata tajam itu kan megangnya aja kayak harus berhati-hati gitu. Jadi malah kayak yang lagi emosi sedikit langsung tusuk gitu. Padahal kalau misalkan ini apa ya? Ya bukan cuma pisau kan, kayak pulpen aja gitu. Kalau misalkan kita lagi emosi gitu langsung tancap kan sakit gitu. Kayak apa ya? Kayak jarum suntik gitu. Itu biasanya jarak bawah sadar nggak sih? Enggak, kalau iya dari bawah sadar mah pasti ya, dari bawah sadar. Ntar pas udah orang mati baru kayak Ada kasus di Tangerang kemarin kalau saya banyak itu ibu-ibu mau beli baju apa ya kalau nggak salah tuh. Terus yang punya toko ini lagi bersih-bersih, lagi ngepel. Terus kan si ibunya pakai alas kaki kotor. Ditegur sama si yang punya toko. Ditegur sama yang punya toko terus kesinggung, dia langsung marah-marah. Di situ ini apa sih kayak ribut. Terus ngambil apa dia punya alat apa gitu nama alatnya, terus dia ngambil alat itu dari mobil, akhirnya si pemilik tokonya dibunuh dan mati di tempat. Itu alatnya betul aja Yang panjang gitu. iya. ya itu ada sama Kayak samurai gitu. Iya. Iya. Nah, Panjang. Itu di toko baju. nggak dia ngambil di mobil. Iya, maksudnya itu Iya. lagi rame. lagi rame Lagi biasa. sana, Cuma karena emosi gitu ya. Karena emosi, jadi dia pas lewat emosi nggak mau ditegur gitu, nggak suka ditegur mungkin, jadinya langsung itu. Tapi kenapa lagi pada di dalam mobil? Mereka udah direncanain gitu. Atau mungkin masih orang Di kalau gitu dia kan udah punya mobilnya. Terus dari situ si ibunya berusaha kabur, ditahan sama warga, terus dilempar-lemparin batu itu biar si ibunya turun gitu lah dari mobil. Cuma si ibunya makin melawan, makin dilawan sama warga, dia juga makin berani gitu. Akhirnya posisi bagasinya kebuka aja, si ibunya kabur ke mobil itu. Gitu. Tapi sekarang udah ini, udah ketangkap. Tahu nggak kasus yang di Jepang pas Halloween? Yang dia masuk ke, jadi lagi suasana Halloween, otomatis itu kalau masuk ke kereta ramai kan banyak orang di situ. Dia gini pisau ini, udah membunuh satu orang apa ya? Terus langsung dari gerbong satu ke gerbong satu lari semua manusia. Psikopat. Nyari Iya. nah itu deh, terus dia pakai itu loh karakter yang hijau. Oh, Lingus tuh. Itu kan Kayak yang hijau terus apa sih namanya jasnya tuh warna ungu atau apa? Tahu kan? Terus dia sambil jas joker, terus dia sambil gini misalnya. itu mukanya pakai topeng apa dicat? Nggak udah itu di bawah ada pelakunya terus ditangkap. Tapi menarik ya. Tapi emang dia sengaja ngelakuin itu. Sengaja ngelakuin itu kayak karena mungkin aku lupa ya ceritanya kenapa. Kayaknya setahu aku dia tuh punya masalah sebenarnya. Nah, karena dia punya masalah itu ya udah, kok terserah mau di penjara, dia mau diapain bingung. Ya udah itu nggak benar-benar Saya udah hilang akal sehat cuma ya. pas di Jepang lagi. Iya sih, berarti pembunuhan tuh bukan cuma di Indonesia aja, tapi di negara-negara lain juga kejadian pembunuhan tuh banyak banget. Terus tau gak sih yang kasus anak kecil ngebakar temennya? Iya itu ada, itu juga jadi tuh kayak berantem gitu loh. Terus mungkin karena ini negatifnya
media dan informasi yang didapat. Dan TikTok itu nggak dibatasin ya, umur tuh nggak dibatasin. Jadi anak itu emosi kan, nggak tahu tukang gojek, nggak tahu apa, tapi setelah melihat temennya itu udah masuk berita juga dibakar. Oh iya, Meninggal. ya iya dibakar. Berantem, jadi kayak berantem gitu loh, terus emosi. Terus pas diselidikin, ternyata emang dia punya kelainan itu. Jadi dia makanya kenapa bisa berani. Berarti emang kayak sosial media tuh harus dijaga. Terus hubungan juga orang yang memilih bukan apa ya, bukan cuma laki-laki, bukan perempuan juga bisa, bukan cuma anak apa orang dewasa, tapi anak-anak juga bisa gitu. Pengaruh dari lingkungan sosial media juga itu kayak apa ya, kan kalau kayak pistol gitu kan harus legal gitu kan. Kalau misalkan yang nggak legal berarti kan takutnya ada hal-hal yang kurang apa sih, hal-hal yang berbahaya bisa aja dipakai buat kayak pembunuhan gitu kan. Terus tuh ini juga nggak sih, kita tuh nggak boleh menormalisasikan tren yang membahayakan orang. Kayak misalkan ini mah ya Allah, sebenarnya kalau dilihat mah lucu gitu, aku juga ketawa, tapi kalau dipikir-pikir lagi itu mah psikologis anaknya tuh. Oh yang itu, Karena naik mobil, ada nggak naik mobil? Deh, jual kepala anak di mana? Oh gitu. Itu takutnya nanti Pak anak kecil itu gimana? nanti itu doktrin. Aku mikirnya gini, awalnya aku ketawa ya. Nggak suka anaknya. Awalnya aku ketawa. Itu prank. Prank. Nah, maksudnya dengan dia tahu kepala anak jual di mana, takutnya ngedoktrin di dia, akhirnya potong kepala temennya kan bisa jadi. Iya, bisa jadi kalau misalkan si orang yang nanya itu yang prank itu yang jual kepala anak itu gimana, tapi saya ini emang kepala anak bisa dijual. Nah, iya, Kita mikirnya ada gitu. Takutnya si anak yang dengar itu mendesak karena kebutuhan ekonomi, takutnya ngebunuh temennya gitu, takutnya gitu. Takutnya dokter kayak gitu juga sih sebenarnya. Ada aja ya sekarang tuh semua dia jadi tren. Iya. Iya, apa tren. Ya kalau tren itu sebenarnya baik, cuma kalau ke hal yang baik, kalau yang hal buruk itu jangan diikuti. Takutnya kasus pembunuhan juga jadi tren, alhamdulillah. Ya jadi kayak karena informasi itu mudah diakses gitu ya, menurut aku juga entah itu pembunuhan atau kriminalitas yang lainnya jadi gampang buat dilakuin gitu loh. Ya. Karena secara nggak langsung ketika kita bisa jadi dalam keadaan terpuruk itu, terus habis itu karena kita sering nonton yang kayak gitu ya, tahu hal-hal kayak gitu, jadi secara nggak sadar juga kita ngelakuin hal tersebut gitu loh, dengan mudahnya, dengan gampangnya gitu. Karena kita dengan informasi yang mudah kita akses dan bisa jadi kayak setiap hari kita dengar berita-berita kayak gitu, kadang itu juga bisa mendoktrin alam bawah sadar kita untuk ketika kita sedang terpuruk atau sedang merasakan kegelisahan atau apapun gitu. Jadi kayak otomatis kita tuh melakukan hal yang kayak gitu. Kayak ini nggak sih trennya? Itu ngebahayain diri sendiri mungkin. Kalau dari pesantren aku tuh dulu anak-anak santri ini suka kayak gini karena biar keren kan. Iya, Ya, sama. sama sempat deh sih nonton. Iya, saya pernah nonton pengalaman. Bukan pakai silet, tapi kayak pakai penggaris gitu. Jadi Sampai garis udah gini-gini sakit banget. Terus kan terus kalau PMS tuh trennya tuh dia kayak nyayat di sini. Jadi biar keren. Iya, kayak kayak coklat biar gitu. rambutnya Jalan manggis. Karena kayak itu lecet loh gitu ininya. Gitu ya. Iya. Ada di sini keren biar pada tak. Tahu nggak sih tren yang ini dari sini? Ya. Ini dari sini itu. Itu kan. Oh iya, Itu juga kayak gitu. silet. Ada lagi yang ingin dibahas atau cukup kita sudahi sampai pembahasan di sini? Cukup ya. Alhamdulillah jadi paham.
tahu. Dari kegiatan kali ini dan dari topik-topik yang sudah dibahas ini, ada kan nih dari kalian yang bisa menyimpulkan topik yang kita bahas kali ini? Ya, yang bisa. Siapa yang mau? Kajian Pak mau nggak aja? Nggak ada. Kalau Kak Java, ya ini kamu belum berpendapat. Gimana ini perasaan Kak Java? Atau dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan kesimpulan bahasa Saya ini dulu. Saya. Ya, silakan. Apa ya, dari kasus pembunuhan ini, kasus pembunuhan kan juga dari jabatan orang yang udah tinggi gitu ya, masuknya TNI. Kesimpulannya adalah kita nantinya ketika kita sudah menjadi bos ataupun manajer ataupun yang jabatan yang lebih tinggi dari siapapun, kita tidak boleh pertama tidak boleh mengistimewakan orang yang memang dekat dengan kita gitu. Dan memanfaatkan uang-uang mereka, pertama itu. Terus kedua, jangan menyelewengkan keadaan gitu. Dengan jabatan yang sudah tinggi, kita menyelewengkan kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita bisa nyuruh junior kita bisa yang tadi bunuh junior kita, bunuh orang tuanya. Itu menurut saya itu bukan hal yang baik untuk dilakukan, sebagai pelajaran juga untuk kita. Terus kedua, jangan jadikan pembunuhan itu adalah tren bagi halayak gitu atau sosial media. Menurut kesimpulan dari Indonesia harus lebih luar dengan berita-berita seperti ini. Dikasih edukasinya lagi bahwa hal ini tuh juga bukan hal yang baik untuk dilakukan. Batasan-batasan media sosial untuk anak kecil, batasan-batasan media sosial ataupun informasi yang masuk itu dibatasi gitu umurnya dari 17 dari 1 tahun hingga 10 tahun itu harus dapat informasi seperti apa. 10 tahun sampai berapa tahun itu harus dapat informasi, itu harus dibatasi supaya informasi yang didapat oleh anak remaja, anak usia dini ataupun yang lainnya itu nggak terlalu over information. Itu aja sih. Iya, betul sekali Amira. Terima kasih telah memberikan kesimpulannya untuk pembahasan kita kali ini. Teman-teman di sini kan tadi udah melakukan kegiatan bimbingan kelompok, sudah berdiskusi gitu kan. Barangkali dari teman-teman ini ada yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya selama mengikuti kegiatan ini. Gitu. Boleh teman-teman, silakan. Kesannya saya senang banget kesan ibu dan juga jadi nambah nih wawasannya dan wawasan tentang ternyata banyak ya pelajaran di luar sana yang tentang pembunuhan seperti itu. Dan yang saya rasain juga di sini bisa kayak menjaga diri, terus cari edukasi atau hal-hal tentang pembunuhan dan senang juga ketemu teman-teman. Kalau ketemu siapa itu? Salam kenal Java. Java kayaknya paling malu nih baru ketemu kalian semua. Iya. Jadi ngerasa cantik. Dan kesannya buat kita semua, semoga kita bisa menjaga diri, menjaga diri dan sering-sering cari tahu tentang pokoknya menjaga diri lah gitu pokoknya. Iya. Terima kasih Meli yang sudah menyampaikan pesan dan kesannya juga gitu kan, dari pembahasan kita kali ini. Nah, udah ya? Tutup ya? Tutup. Iya. Tutup. Tuh, Mbak, tiba. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya semuanya gitu, dari Java, Amira, Tuti, Kanaya, Sulis, Vira, dan Meli juga, semua pendapatnya pada bagus-bagus gitu. Ternyata di luar sana tuh banyak sekali informasi yang baru kita ketahui gitu kan ya, banyak sekali informasi yang belum kita ketahui gitu, dan saat ini kita bahas gitu, jadi kita mengetahui informasi tersebut gitu. Terus
mari kita sudahi untuk diskusi kali ini dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Saya harap teman-teman semua juga bisa mengambil menarik kesimpulan dari topik-topik yang sudah dibahas tadi, dan jangan lupa untuk selalu jaga diri seperti kata Meli tadi, dan jangan biarkan kayak distraksi di luar sana tuh merusak diri kita. Kita harus jaga diri kita supaya tetap sehat gitu kan, baik dari sehat fisik maupun sehat mental dan yang lainnya gitu. Terima kasih teman-teman semua untuk pertemuan kali ini. Saya sangat senang sekali gitu kan bisa bertemu dengan teman-teman semua, dan kita akhiri pada pertemuan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Karena kegiatan ini sudah selesai, jadi saya pamit undur diri ya teman-teman. Terima kasih.